Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Oke, silakan simak keterangan saya. Yang pertama yang dibahas yaitu gaya, di mana gaya yang dipelajari di sini ada dua jenis, yaitu gaya tak sentuh. Selanjutnya gaya sentuh, di mana di sini saya tuliskan gaya tak sentuh itu salah satunya yaitu gaya gravitasi bumi. Nah, gaya sentuhnya tegangan tali, gaya normal, gaya gesekan. Itu. Ini kenapa ini yang saya sebutkan karena beberapa ini yang sering kita jumpai di sistem-sistem gerak hukum-hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton sendiri yang dibahas yaitu hukum 1 Newton, 2, dan 3. Selanjutnya dinamika Newton sendiri ada yang tanpa gesekan, ada juga dengan gesekan. Nah, untuk kali ini kita pelajari keduanya, tanpa gesekan iya, dengan gesekan juga iya. Oke, untuk minggu yang kemarin kinematika itu apa sih? Nah, itu sama-sama mempelajari tentang gerak. Nah, didasarkan pada definisi pergeseran, kecepatan, dan percepatan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Nah, itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Akan tetapi di kinematika kita tidak membahas sampai ke situ. Nah, untuk yang dinamika di dinamika hukum Newton, kita perlu pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda? Nah, itu kan. Semuanya itu yaitu karena ada perubahan gerak. Nah, perubahan gerak salah satunya bisa disebabkan oleh beberapa konsep, yaitu boleh gaya, massa, dan momentum. Sedangkan perubahan gerak itu diakibatkan oleh sebuah gaya atau beberapa gaya. Nah, gaya sendiri itu menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungan, merupakan besaran-besaran vektor. Itu gaya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan hukum Newton tentang gaya ini, kita tentu menggunakan cara-cara analisis vektor. Nah, terjadinya gaya, maksudnya penyebab pergerakan itu karena ada gaya, itu mengakibatkan apa? Yaitu perubahan bentuk atau deformasi. Lah, perubahan bentuk ini atau deformasi asalnya yaitu adanya resultan gaya. Lah, resultan gaya itu kalau tidak sama dengan 0, maka terjadi pergerakan atau perubahan gerak yang biasanya disebut di hukum 2 Newton itu yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, resultan gaya juga bisa sama dengan 0 apabila di gaya tersebut dikerjakan ke dalam sistem, kemudian sistem tersebut tidak mengalami perubahan bentuk, kemudian tidak mengalami pergerakan perubahan gerak yang tidak konsisten, maka bisa dikatakan resultan gaya itu sama dengan 0 atau disebut dengan hukum 1 Newton. Nah, ini yang menjelaskan tentang GL B gelak lurus beraturan. Oke, selanjutnya tadi interaksi sendiri itu ada kotak langsung dan jarak jauh. Jarak jauh ini bisa juga contohnya adalah medan gaya.
medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam, misalnya gaya gravitasi bumi, gaya elektromagnetik, gaya kuat, gaya lemah, dan seterusnya. Yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi. Apabila suatu benda yang masih dalam lingkupan bumi, maka pasti jatuh ke pusat bumi, karena di kawasan bumi ini mempunyai gaya gravitasi. Secara umum untuk menghitung dari berat suatu benda, bisa saya notasikan di sini adalah W, atau berat benda itu sama dengan M kali G, perkalian massa dengan percepatan gravitasi bumi, yang biasanya untuk percepatan gravitasi bumi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, apabila sistem ada bola, kemudian saya kaitkan dengan tali, maka sistem tersebut kita uraikan gaya apa saja yang bekerja di sistem tersebut. Yang pertama yaitu karena ada tali, maka pasti ada tegangan tali. Saya notasikan dengan T. Nah, karena ada tegangan tali ini mengakibatkan bola atau benda yang dikaitkan itu tidak mudah jatuh, sehingga posisi vektor untuk tegangan tali arahnya berlawanan arah dengan beratnya, karena menghambat laju untuk jatuh. Yang kedua yaitu gaya apa yang bekerja, yaitu gaya berat, karena mempunyai massa pasti mempunyai berat. Nah, ini yang dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang pertama harus bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem, kemudian bisa menentukan kemana arah gaya tersebut, sehingga untuk mencari resultan gaya kita tidak salah dalam menghitungnya. Selanjutnya masih menguraikan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem. Tadi sudah gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, ini dilanjutkan gaya normal dan gaya gesekan. Apabila dalam sistem ada balok, kemudian balok ini dikenai kerja sebesar F ke arah sumbu X positif, apabila lantainya ini kasar, maka antara lantai dan balok pasti bergesekan. Lah, gesekan itu yang disebut dengan gaya gesek, yang arahnya berlawanan arah dengan F besar. Nah, benda ini mempunyai massa, pasti arahnya juga ke bawah atau ke pusat bumi. Jangan salah kaprah, ini ke pusat bumi. Nah, di atasnya ini juga ada N. N ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal apakah selalu lurus dengan W atau gaya berat? Bukan, akan tetapi untuk gaya normal yaitu tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku terhadap bidang, atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang, maka itu yang disebut dengan gaya normal. Kemudian untuk mencari gaya gesek. Gaya gesek itu perkalian antara koefisien gesekan dengan gaya normal. Koefisien gesek itu bergantung pada tingkat kekasaran lantai yang dikenai kerja. Tuh. Selanjutnya, dalam bidang miring, masih bentuk balok. Ya, kebetulan balok ini saya tempatkan di bidang miring, kemudian saya tidak tidak melakukan dorongan atau apapun, saya letakkan biasa di bidang miring, pasti benda ini akan jatuh ke arah bawah. Nah, jatuh ke arah bawah ini yang diakibatkan karena dia mempunyai berat, kemudian mempunyai dalam bidang miring. Nah, ini yang bekerja ya.
Ini adalah gaya beratnya, kemudian gaya normalnya tetap tegak lurus dengan bidang. Oleh karena itu ini tidak lurus ya, antara N dan W. Karena arahnya ke bawah, terjadi gesekan antara bidang dengan benda, maka arahnya berlawanan arah dengan arah bidang, dengan arah benda. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai dari gaya normal, kita bisa memproyeksikan gaya berat terhadap bidangnya, sehingga nanti membantu untuk mencari nilai gaya normal. Oke, ini penerapan dalam sistem. Kebetulan di sini katrolnya misalkan dianggap licin ya. Nah, ini ada ketentuan W2 lebih besar dari W1. Maksudnya bagaimana? Berarti sistem tersebut arahnya adalah ke arah W2 karena bebannya lebih berat di W2. Oke, arah katrolnya ke sini ya, sistemnya. Nah, kita uraikan. Pasti di dalam persoalan kami tidak menuliskan gaya-gaya yang bekerja di sistem, akan tetapi akan saya uraikan dalam persoalan gitu. Selanjutnya teman-teman menguraikan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, seperti ini uraiannya. Karena arahnya ke sini, maka T atau tegangan tali ini yaitu membantu balok yang tadinya mau jatuh ke arah bawah ditarik ke atas. Oleh karena itu arahnya ke sini. Nah, ini berlawanan arah dengan arahnya. Tetap untuk N adalah tegak lurus dengan bidang. Nah, ini ke arah pusat bumi. Nah, ini T-nya kok arahnya ke atas? Iya, karena T atau tegangan tali yang ada di sini yaitu menghambat laju dari balok yang terkait. Oleh karena itu W-nya masih ke arah pusat bumi sama ini, W1 dan W2 gitu ya. Oke, next. Yang pertama hukum 1 Newton tentang gerak. Apa sih hukum 1 Newton itu? Saya bacakan dulu. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu dalam keadaannya. Ini ada garis bawah. Tidak ada resultan gaya. Berarti sigma F sama dengan 0. Gitu. Selalu pada keadaannya. Berarti A atau percepatannya sama dengan 0 atau alias tidak mempunyai percepatan. Yaitu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan keadaan konstan. Ini yang disebut dengan momen atau hukum kelembaman. Itu sistem inersia. Masa kelembaman sendiri atau sistem inersia yaitu V-nya konstan. Selanjutnya A-nya sama dengan 0. Ini keterangannya. Massa ini adalah besaran skalar. Satuan SI ini adalah kilogram. Ini adalah perbandingan jika ada dua kondisi dalam persoalan, maka kita bandingkan kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Oke, untuk hukum Newton yang kedua, ini disebut dengan sigma F sama dengan M kali A atau resultan gaya yang bekerja dalam sistem sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Maksudnya bagaimana? Jika resultan gaya yang bekerja dalam sistem itu semakin besar, maka tentu saja mengakibatkan percepatan yang dialami oleh benda tersebut semakin besar. Gitu. Maka bisa dilambangkan seperti ini. A ini sebanding dengan sigma F atau penjumlahan gayanya. Karena untuk gaya sendiri itu adalah besaran vektor, maka
cara menganalisisnya juga secara vektor gitu. Dalam sistem juga utamanya misalkan ada di dalam sistem itu ada pergerakan yang ke arah horizontal dan ada yang pergerakan ke arah vertikal, maka gaya-gaya yang bekerja dalam sistem bisa kita proyeksikan atau kita analisis satu persatu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka rumusnya ini tetap sama, maka rumusnya tetap sama, akan tetapi terpisah dari masing-masing sumbu itu untuk menyelesaikan persoalan biar mudah. Nah, ini adalah konversi dari satuan-satuan gaya, akan tetapi yang biasanya sering kita gunakan yaitu Newton atau kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang selanjutnya ini bukan satuan SI. Sekedar tahu contoh soal. Oke. Misalnya ada sebuah helikopter bermasa 15.000 kg mengangkat sebuah truk bermasa 4.500 kg dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Truk tersebut diangkat dengan menggunakan kabel baja. Gaya angkat yang diterima oleh baling-baling helikopter arahnya vertikal ke atas. Tentukan besarnya tegangan pada kabel baja dan besarnya gaya angkat pada baling-baling helikopter. Ini bisa diilustrasikan gambar seperti ini. Yang pertama, yang atas ini adalah helikopter, kemudian di bawahnya ini adalah truk, penghubungnya adalah kabel baja. Gunanya apa? Kita mencari seperti ini. Yang pertama, kita mencari berapa kekuatan minimal kabel baja yang kita gunakan agar bisa mengangkat truk untuk memindahkan truk ini. Gitu. Diketahui gaya angkatnya ini sebesar 2 meter per sekon kuadrat, massa dari heli 15.000, kemudian massa dari truknya 4.500. Ditanya berapa tegangan talinya ini agar tidak putus. Yang pertama yang kita analisis yaitu ini dari keadaan truk dan helikopter. Lingkaran-lingkaran ini adalah bendanya. Helikopter, kemudian yang bawah ini truk. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja di sistem. Arah ke atas atau F besar ini adalah gaya angkat yang dialami oleh helikopter. Kemudian yang ke bawah ini adalah tegangan baja, tali baja. Kemudian W1 ini arahnya ke bawah, ini menunjukkan berat dari helikopter. Kemudian truk ini dikaitkan dengan kabel baja sehingga bisa naik ke atas. Oleh karena itu T-nya atau tegangan tali baja arahnya ke atas dan W2 arahnya ke pusat bumi. Caranya agar lebih mudah kita pisahkan satu-satu. Kebetulan di sini pergerakannya hanya ke arah satu sumbu, yaitu sumbu Y saja. Kita analisis. Saya pisahkan sistem truknya. Nih. Sigma FY ya karena ke arah ke atas saja pada sumbu Y. T min W2. W2 itu perkalian antara M2 kali G sama dengan M2A2. Nah, ini yang disebut dengan sigma F. Sigma F ini adalah penjumlahan dari gaya sama dengan M kali A. Nah, gini. Kebetulan karena ini dalam satu kaitan, maka percepatan truk dan percepatan helikopter itu sama. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A. Nah, kita masukkan, sebelum dimasukkan di sini dipisahkan. M2 kali G pindah ruas sehingga menjadi positif, kemudian M2-nya dikeluarkan sehingga menjadi persamaan seperti ini. Selanjutnya M2 4.500 tadi
massa dari truk, G-nya dibuat di sini adalah 9,8 ditambah percepatannya tadi 1,4 ketemu sekian. 1,4. Bentar. Ini 1,4. Saya ganti dulu 1,4. Oke. Percepatannya 1,4 sehingga ketemu sekian. Nah, untuk helikopternya. Helikopter berarti sistem yang di atasnya. F ini arahnya ke atas, sumbu X, sumbu Y positif dikurangi min T dikurangi berat dari helinya sendiri sama dengan M1 atau massa dari heli dikalikan dengan A heli. Kebetulan di sini min T pindah ruas, min M1G juga pindah ruas sehingga sama-sama positif. Ditinggal F-nya saja. Ini jadi persamaan seperti ini, teman-teman bisa mengotak-atiknya atau tidak perlu disubstitusikan atau dimasukkan seperti ini, bisa langsung dikalikan atau dijumlahkan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga ketemu nilainya adalah 2 ini. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah sistem lift. Sebuah lampu tergantung vertikal pada sebuah kabel dari atap suatu lift yang sedang turun dengan perlambatan dengan perlambatan 2,4. Pada saat itu tegangan kabel adalah pada saat turun tegangannya 89 Newton. Bila kemudian lift tersebut naik dengan percepatan 1,2 naik, berapakah tegangan tali yang ada di dalam lift ini? Oke, masih sama, kita analisis satu persatu. Kemudian dari analisis satu persatu itu kita mendapatkan persamaan 1, mendapatkan persamaan 2, baru kita substitusikan untuk mencari apa yang diinginkan. Gitu. Sistem yang pertama, T1 dikurangi MG. Loh Pak, kenapa kok dikurangi? Kita lihat arah dari vektornya. Kebetulan T1 ini kan ke arah sumbu Y positif dan W atau MG ini ke arah sumbu Y negatif, sehingga kita tuliskan negatif di sini. Sama dengan M kali A, ini sudah rumus dari hukum Newton 2. Ketemu nilai masanya yaitu 7,3 kg. Nah, untuk naik sendiri sistem masih sama, ini ketemu rumusnya T2 min MG sama dengan MA2 sama. Nah, dari persamaan pertama kita sudah ketemu atau sudah mencari nilai dari M atau massa dari lampu, maka massa dari lampu ini bisa kita masukkan ke dalam perumusan yang kedua atau persamaan yang kedua, sehingga T2 atau tegangan talinya kita bisa menemukan nilainya sekian. Dan yang terakhir untuk hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Coba kita bacakan dulu. Jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda yang kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Seperti ini ilustrasinya. Ini min
F21 itu maksudnya apa? Ini mempunyai arti fisis. Min di sini yaitu maksudnya berlawanan arah. Misalkan di F12 ke arah kanan, maka F21 ke arah kiri. Ini gaya gesek tadi sudah saya terangkan di awal. Oke, bisa dibaca nanti ya. Contoh saja langsung. Misalkan ada 2 balok, kemudian balok ini saya tempelkan dalam keadaan seperti ini. Balok yang pertama masanya 1 kg, balok yang kedua 3 kg. Balok pertama mempunyai koefisien gesekan dengan lantai itu 0,2, sedangkan balok yang 3 kg mempunyai koefisien gesek 0,1. Tentukan percepatan dari kedua balok tersebut dan gaya aksi reaksi bila balok 1 kg didorong ke kanan dengan sebesar 12 Newton. Berarti ada 2 pertanyaan ini. Percepatannya berapa, kemudian berapa gaya aksi reaksinya. Oke, ini adalah uraian dari persoalan yang ada di atas. Ini dari gambar aslinya kita ubah dalam bentuk kerangka yang sudah menjabarkan gaya-gaya yang bekerja di dalam sistem. Nih. Saya analisis di benda yang 1 kg dulu dengan warna biru. Yang tegak lurus dengan bidang normal, pusat bumi, gaya berat. Kemudian yang berlawanan arah dengan gaya ini disebut dengan gaya gesek. Ini gaya yang bekerja dalam sistem. Lah, gaya F12 ini arahnya juga berlawanan arah dengan gaya yang bekerja dalam sistem karena di depannya ada benda sehingga mereaksi ke arah berlawanan arah aksinya. Aksinya berlawanan arah dengan arah gaya yang bekerja di sistem. Oke, di sini ada 2 sumbu yang bekerja. Sigma Fy dan sigma Fx. Nah, untuk sigma Fy memang pergerakan benda tersebut tidak ke arah atas secara langsung. Akan tetapi penjabaran dari sigma Fy sama dengan 0 karena tidak mengalami pergerakan ke atas, tapi digunakan untuk mencari nilai gaya normalnya. Nih. Resultan gaya yang bekerja di dalam sistem ke arah Y ini sama dengan 0. Oleh karena itu N1 dikurangi W1 sama dengan 0, sehingga N1 sama dengan W1 sama dengan 9,8 Newton. Ini adalah nilai gaya normal untuk benda pertama. Nah, untuk sigma Fx sama dengan M1A ini kita jabarkan F ini kemudian dikurangi F1 atau gaya geseknya karena berlawanan arah, dikurangi F12 ya karena ini merupakan gaya aksi, sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita masukkan nilainya 12 ini sudah diketahui di soal. Kemudian 0,2 kali 9,8 adalah nilai dari gaya gesek. Gaya gesek itu tadi kan perkalian dari gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek. Koefisien geseknya 0,2, gaya normalnya 9,8 dikurangi gaya aksinya sama dengan M kali A. Kebetulan M-nya sama dengan 1 kali A ya A. Menjadi persamaan 1F12 sama dengan 10,04 min A. Ini. Selanjutnya, saya analisis di benda yang kedua. Kebetulan ini salah warna, mestinya saya buat warna yang merah. Ini adalah benda yang kedua. Benda yang kedua mempunyai gaya gesek juga, maka
masih arahnya ke sana, maka gaya gesek ini berlawanan arah dengan arah gayanya. Kemudian N2 sama W2. Nah ini karena ada gaya aksi dari benda satu, maka benda yang merah atau benda yang 3 kg mengalami gaya reaksi yang arahnya ke arah sumbu X positif. Oke, gitulah. Untuk F sigma Fy sama dengan 0, gunakan untuk mencari nilai gaya normal yang kedua, benda kedua, nilainya sekian. Ini rumusnya, rumus umum kita jabarkan. F21 dikurangi F2 sama dengan ini. Oke, sehingga ketemu F12 sama dengan 3A plus 2,94. Dari sini kita bisa mensubstitusikan atau bisa mengeliminasi antara F12 dan F21. Oke, ini. Karena, nah kalau di sini karena ada kaidah tadi besar dari gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, maka F21 sama dengan F12, kemudian kita masukkan persamaan yang sudah kita jabarkan di masing-masing sistem 1 dan sistem 2. Ini seperti ini ya, kita otak-atik sendiri. Nilai min A ini kita kumpulkan menjadi 4, kemudian ini pindah ruas menjadi 7,1. 7,1 dibagi 4 sama dengan 1,775. Nah ini ada percepatannya sudah kita ketahui. Nah mencari F12 atau F21 nilainya sama tadi, tinggal kita masukkan salah satu persamaan, misalkan F12 ini 10,04 dikurangi 1,775 ketemu 8,265. Itu cukup. Sekian dari saya untuk pertemuan di dinamika partikel mengenai hukum Newton. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kolom diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.